Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Jadi silahkan di subscribe, like, dan komentar jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Di video kali ini kita akan berbicara mengenai proposal penelitian. Ya, bagaimana kita membuat satu proposal penelitian yang akan disetujui, ya, yang pasti disetujui. Namun pada intinya proses pembuatan proposal penelitian ini diawali dengan adanya permasalahan penelitian. Nah, ini perlu diketahui bahwa biasanya di setiap kampus itu akan ada namanya seminar proposal, yang mana kita akan mempresentasikan rencana penelitian kita yang sudah dituangkan dalam proposal, sehingga apakah penelitian kita ini layak untuk dilakukan atau tidak. Nah, agar proposal penelitian ini berpeluang untuk diterima oleh dosen atau oleh pihak kampus untuk dilanjutkan penelitian, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, ya. Ada 5 pertanyaan yang harus terjawab, yang harus ada jawabannya itu di dalam proposal teman-teman semua, ya. Yang pertama adalah what, atau apa yang menjadi masalah penelitian. Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi di proposal penelitian teman-teman itu harus termuat apa yang menjadi masalah penelitian, ya. Topik penelitian atau masalah penelitian harus diidentifikasi secara jelas dan spesifik, berarti ada di dalam proposal itu. Biasanya ada di latar belakang. Nah, masalah penelitian ini harus bersifat researchable, yang artinya secara teoritis dapat dipecahkan dalam penelitian, ya, karena banyak masalah tapi tidak perlu dijelaskan atau tidak perlu dipecahkan dalam penelitian. Jadi sebetulnya masalah itu banyak, namun ada masalah yang layak untuk kita jadikan penelitian, ada masalah yang proses pemecahan masalahnya itu tidak perlu melakukan penelitian. Nah, di dalam proposal teman-teman ini harus dipilih topik penelitian atau masalah penelitian yang memang researchable, ya, yang mampu dipecahkan dalam penelitian. Itu yang kedua, yang pertama, sorry. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah why, mengapa penelitian itu penting. Nah, ini pun harus termuat di dalam proposal teman-teman semua, ya. Kita harus menjelaskan secara baik tentunya bahwa penelitian kita yang akan kita lakukan itu ada manfaat yang bisa dirasakan, ya. Jadi kenapa penelitian itu penting? Ada beberapa tolak ukur yang menjadi faktor kenapa penelitian ini harus dilakukan. Yang pertama, harus ada kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, biasanya ini tercermin di dalam tujuan dan manfaat penelitian, ya. Adanya kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua itu ada nilai tambah, ya, entah itu secara ekonomi, sosial, atau budaya. Jadi hasil penelitian kita ini bisa memberikan satu nilai tambah terhadap ekonomi, sosial, budaya. Kemudian yang ketiga, adanya kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan. Nah, harus tercermin di sana, ya. Kemudian yang keempat, adanya kontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, biasanya ini, ya, ada tertuang di dalam manfaat penelitian. Nah, di dalam proposal penelitian akan di-divide menjadi menjadi dua bagian. Yang pertama manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis. Nah, untuk mendefinisikan itu semua harus tercermin hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Itu mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian yang ketiga, how atau bagaimana.
Dalam proposal penelitian harus tercermin bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Nah, artinya ketika ada pertanyaan seperti ini, proposal kita harus mampu menjelaskan secara baik bagaimana penelitian kita bisa dilaksanakan ya. Rencana pelaksanaan penelitian yang harus dirumuskan secara jelas ya akan mencakup hal seperti ini. Yang pertama, metodologi penelitian atau metode penelitian itu pasti tercermin di dalam proposal penelitian teman-teman. Kemudian yang kedua, tahapan penelitian akan seperti apa. Terus yang ketiga ada hasil yang diharapkan. Nah, ini untuk menjawab bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Sehingga teman-teman harus menjelaskan secara rinci dan spesifik ya bagaimana ini akan dilakukan. Biasanya ini termuat di dalam bab 3 metode penelitian. Peneliti atau calon mahasiswa, peneliti atau mahasiswa ini harus mendefinisikan dan memahami dengan jelas bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Kemudian yang keempat, pertanyaan berikutnya adalah when, kapan? Ya, kapan penelitian kita ini akan dilakukan. Ini berarti berkaitan dengan waktu pelaksanaan penelitian. Ya, penelitian ini tentu harus direncanakan dengan baik, terutama penelitian yang memerlukan data lapangan. Perlu dibuat sebuah time schedule yang tepat, ya. Terutama terkait dengan tahapan pertama, misalnya proses pengambilan data, akuisisi data, proses pengolahan data, interpretasi data sampai pelaporan, ya, dan sidang skripsi. Itu harus jelas tahapan-tahapan atau schedule-schedule yang akan kita tempuh seperti apa. Ini menjawab pertanyaan when yang keempat. Kemudian yang kelima adalah sumber daya atau resources. Ini maksudnya adalah sumber daya apa yang kita perlukan selama proses penyusunan skripsi atau proses penelitian ya. Dalam kaitannya kita sebagai peneliti harus tetap harus researchable dan manageable ya. Perlu dirumuskan dengan jelas sumber daya yang kita perlukan. Ya, seperti misalnya SDM, sumber daya manusia. Ini berarti terkait kalau misalnya peneliti sendiri ya, kita sendiri berarti pertama sumber daya manusianya, apakah kita memerlukan bantuan orang lain misalnya dalam proses pengumpulan data. Ya, itu berarti kan pembantu peneliti, atau misalnya tidak perlu hanya kita saja ya, gak masalah. Berarti cukup sendiri. Ya, atau misalnya di lapangan perlu seseorang yang menginformasikan atau menyampaikan data-data yang kita perlukan ya, terkait dengan data yang kita perlukan itu ya. Itu yang pertama, sumber daya manusia. Kalau misalnya hanya cukup kita sendiri sebagai peneliti ya nggak masalah juga. Kemudian yang kedua adalah fasilitas. Seperti misalnya laptop, terus hard disk ya. Ini hal-hal yang dipakai untuk kita ya. Kemudian tentu ada dukungan dana ya. Ini meskipun kita membuat skripsi pasti ada dana yang keluar. Nah, apakah itu memungkinkan? Kalau misalnya kita tidak bisa atau secara dana tidak ada, sebetulnya masih bisa mengajukan beasiswa penelitian ya, atau bekerja sama dengan, atau mencari sponsor ya, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses melakukan penelitian. Itu bisa saja meskipun kita hanya sebatas mengerjakan skripsi. Ya, asal misalnya jelas skripsinya dan manfaat skripsinya apa, saya rasa memungkinkan sekali untuk mencari dana beasiswa. Silakan dicari. Tapi ya biasanya dana yang keluar untuk akomodasi ya, kemudian untuk administratif ya, misalnya print, fotokopi, biaya internet ya, itu perlu difikirkan juga oleh kita. Apakah itu ada gitu ya. Kemudian dukungan networking, jaringan kita ya, kenalan kita. Ya, tentu kita harus membangun sebuah relasi di sana. Kalau misalnya kita memerlukan data responden, misalnya nasabah di perusahaan atau karyawan perusahaan, tentu kita harus
berkomunikasi dengan orang-orang yang memang bisa terkait dengan itu. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi sumber daya. Nah, jadi 5 pertanyaan ini harus sudah ada di dalam proposal kita. Sehingga perlu dibuatkan satu proposal yang baik, sistematis, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kalau misalnya proposal kita ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tadi sebutkan, tentu kemungkinan besar atau peluang untuk diterima penelitiannya ini besar ya. Sehingga penyusunan proposal ini harus dilakukan dengan seksama ya, karena menurut saya bagian penyusunan proposal ini adalah bagian terumit saat proses penelitian. Ketika memang saat melakukan penelitian ini masih bisa masih mudah lah kalau dalam prosesnya setelah kita rancang. Nah, dalam merancang perencanaan penelitian ini yang menurut saya bagian yang paling sulit. Nah, di dalam proposal penelitian harus menjadi wakil ide rancangan penelitian kita ya. Saat dosen ini membaca proposalnya udah terbayang betul penelitian ini perlu dilakukan. Ada masalahnya yang memang researchable juga, kemudian ada manfaatnya. Ya, tidak ada alasan lagi untuk ditolak proposal penelitian kita. Dalam proposal penelitian ini setidaknya mempunyai 2 tujuan utama. Yang pertama, menginformasikan kepada dosen pembimbing perihal rencana penelitian kita, ya, dan tujuan penelitian kita. Kemudian yang kedua, meyakinkan ya dosen pembimbing untuk menyetujui rencana penelitian kita. Ya, lebih lanjut lagi misalnya kalau kita mengharapkan sponsor, ini pun sama meyakinkan sponsor untuk membiayai penelitian kita ya. Kalaupun misalnya kita mencoba mencari dana penelitian melalui sponsor. Nah, jadi penting untuk menyusun sebuah proposal yang baik ya, yang mampu menjawab pertanyaan tadi. Itu saja bahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share agar manfaatnya bisa tersebar luas kepada teman-teman mahasiswa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.